Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Arianti, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Berikut adalah soal yang pertama. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari belajar ilmu administrasi negara. Di antaranya kita biasa bisa mengetahui bagaimana proses pelayanan publik itu dibuat dan dijalankan. Kita bisa tahu bagaimana cara menciptakan suatu pemerintahan yang baik atau good governance. Dan yang paling penting dalam belajar ilmu administrasi negara adalah untuk menyiapkan administrator yang profesional dan berintegritas untuk melayani masyarakat dengan baik. Peran administrator sangat penting bagi kelancaran penyelenggaraan negara. Karena itu, bila administratornya profesional, jujur dan bersih, maka bukan tidak mungkin negara kita akan menjadi negara yang maju karena tidak akan ada. Baik, saya ulangi. Peran administrator sangat penting bagi kelancaran penyelenggaraan negara. Karena itu, bila administratornya profesional, jujur dan bersih, maka bukan tidak mungkin negara kita akan menjadi negara yang maju karena tidak akan ada lagi korupsi. Selama ini kita sering melihat banyak sekali pejabat-pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Korupsi inilah yang dapat menyebabkan negara kita tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, semisalnya Malaysia dan Singapura. Baiklah, berikut soal yang kedua. Tahap-tahap perkembangan ilmu administrasi publik itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap survival pada tahun 1886 sampai 1930. Pada tahap ini dimulai peletakan dasar-dasar administrasi oleh F.W. Taylor dan Henry Fayol. Tahun 1886 sering disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi. Karena pada tahun itulah gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai oleh F.W. Taylor di Amerika Serikat yang dijuluki dengan Bapak Ilmu Manajemen. Baik, saya ulangi, karena pada tahun itulah gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai oleh F.W. Taylor di Amerika Serikat yang dijuluki Bapak Ilmu Manajemen, dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol di Prancis yang dijuluki pula Bapak Ilmu Administrasi. Dalam masa ini, para sarjana mulai memperjuangkan supaya pengetahuan administrasi sebagai ilmu yang mandiri atau salah satu tata tertib atau disiplin. Saya ulangi, sebagai ilmu yang mandiri atau sebagai salah satu tertib ilmu atau disiplin. Demikian juga dalam masa inilah para ahli dan sarjana menghususkan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen. Yang kedua yaitu tahap konsolidasi dan penyempurnaan pada tahun 1930 sampai 1945. Pada tahap ini terjadi penyempurnaan teori-teori sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dalam jangka waktu ini pula lah gelar-gelar keserjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Baiklah, yang ketiga yaitu tahap human relation pada tahun 1945 sampai 1959. Setelah teori-teori disempurnakan, maka fokuslah berubah pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu diciptakan pada semua tingkatan organisasi demi terlaksanakannya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Dalam masa ini, para sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi. Dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik hubungan yang bersifat resmi yaitu dinas atau formal maupun yang tidak resmi atau informal. Pada masa ini pula tertulis pula hampir semua buku mengenai hubungan antar manusia dan kegiatan kerjasama mereka. Baik, tahap yang terakhir yaitu tahap behavioralisme pada tahun 1959 sampai sekarang. Pada tahap ini fokus perhatiannya bukan hanya pada hubungan manusianya, tapi sudah maju pada kepada tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi. Diselidiki pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang membuat organisasi. Saya ulangi, diselidiki pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang membuat organisasi menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga administrasi menyatu kepada manusia itu sendiri.
Baiklah, berikut adalah soal yang terakhir atau soal yang ketiga. Keterkaitan antara ilmu administrasi publik dan ilmu pemerintahan. Antara ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara memiliki hubungan pula dengan ilmu politik. Administrasi dan politik merupakan dikotomi, yaitu dua bentuk yang berbeda satu sama lain tetapi tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Saya ulangi, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Keduanya dilaksanakan atau merupakan fungsi pemerintah. Maksudnya pemerintah dalam arti yaitu pertama, membuat kebijaksanaan atau policy making dilaksanakan pihak legislatif, yaitu di Indonesia dilaksanakan bersama pihak eksekutif atau pemerintah dalam arti sempit. Dan kedua, pelaksanaan kebijakan atau policy execution dilaksanakan pemerintah. Saya ulangi, kedua, pelaksanaan kebijakan atau policy execution dilaksanakan pemerintah dalam arti sempit atau eksekutif. Pelaksanaan yang kedua ini disebut dengan administrasi negara. Jadi, administrasi negara sebagai salah satu fungsi pemerintah. Baiklah, saya sudah menjawab pertanyaan yang telah diberikan dosen saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.